Demi Allah, tidak ada kenikmatan yang luar biasa bagi seseorang kecuali dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Maka orang yang dimudahkan datang ke majelis ilmu, maka itu senikmat-nikmat orang. Kenapa? Karena orang tersebut diinginkan kebaikan oleh Allah. Allah mengatakan, Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada orang tersebut, Allah jadikan dia faqih di dalam beragama. Mafhum dari hadis ini, orang yang dijauhkan dari menuntut ilmu berarti orang tersebut dijauhkan dari kebaikan. Allah tidak menginginkan dia kebaikan. Maka ini rambu-rambu. Maka kalau Anda lihat diri Anda malas menuntut ilmu, Anda lihat diri Anda koler datang ke kajian yang dulunya rajin, maka itu pertanda jangan-jangan kita dijauhkan daripada kebaikan. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan pada kita. Karena orang yang menuntut ilmu itu orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu menuntut ilmu ini subhanallah, ya. Allah Subhanahu wa taala mengasih ganjaran menuntut ilmu ini berbeda dengan masalah ganjaran salat. Kalau salat itu sangat erat kaitannya dengan khusyuk. Ya, sangat erat kaitannya dengan seseorang menjalankan sunnah-sunnah di dalam salat. Makanya kata Nabi, ada yang salat itu orang dapat pahala setengahnya, sepertiganya. Kenapa? Karena kadang-kadang ketika sembahyang menghayal dan seterusnya. Maka berbeda pahalanya dengan orang yang khusyuk. Tetapi berbeda dengan orang yang menuntut ilmu. Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan bagi dia jalan ke surga. Subhanallah, siapa saja yang menuntut ilmu, maka Allah mudahkan bagi dia jalan ke surga. Bahkan binatang-binatang, kata Nabi SAW, yang ada di muka bumi ini memintakan ampun untuk Anda. Siapa saja. Walaupun dia datang ke majelis ilmu, kada paham apa yang disampaikan oleh ustadznya. Dari awal sampai akhir ngaji sidin, kada paham. Ya. Kada tahu apa yang disampaikan, yang penting Anda hadir di majelis ilmu. Dapat pahala ini. Kadang-kadang ada orang datang di majelis ilmu, dari awal sampai akhir menghayal bisnisnya aja. Ya. Kada tahu, yang penting di otaknya tadi berapa untung, ya, payu berapa, enggak tahu. Tapi dia hadir di majelis ilmu. Apakah dia mendapatkan keutamaan? Mendapatkan keutamaan ini. Karena Allah tidak mensyaratkan antum hadir di majelis ilmu harus fokus mendengar apa yang disampaikan ustaz. Ya. Harus mengerti apa yang disampaikan ustaz. Tidak. Yang penting hadir di majelis ilmu. Ya. Ya. Walaupun dia datang ya di awal sampai akhir guring aja sih, Den. Kadang-kadang ya orang-orang guring ini kadang-kadang mendonkan mental ustadz juga. Ustadznya sudah semangat persiapan guring di muka, kada semangat lagi ustadznya. Ya, makanya yang duduk di mukanya yang nyatat-nyatat jadi semangat. Ya. Taib. Maka ini keutamaan yang luar biasa. Maka tidak ada keutamaan yang ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah yang lain. Yang lainnya tidak mensyaratkan. Dalam ilmu itu, menuntut ilmu itu tidak mensyaratkan Anda paham mendapatkan fadilah ini. Tidak mensyaratkan Anda mengerti semua apa yang disampaikan. Yang penting Anda datang menuntut ilmu, Anda mendapatkan fadilah ini. Ini keutamaan yang luar biasa. Makanya kata beliau, ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ya. Maka seorang mengetahui agama Islam dengan dalil-dalilnya. Dan ini ciri khas dakwah salaf. Ciri khas dakwah al-sunnah. Mereka mengetahui agama dengan dalil, bukan dengan taklid, bukan dengan mengikuti kebiasaan, bukan mengikuti nini-nininya, kada. Tetapi mengikuti apa? Dalil. Mengikuti dalil. Dan seperti itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam Al-Qur'an, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ikutilah ma unzila ilaikum min rabbikum, apa yang diturunkan Tuhanmu kepada kalian. Maka ikuti Al-Qur'an dan sunnah. Dan jangan ikuti yang lainnya. Ya. Maka ciri khas dakwah salaf adalah mereka mengetahui sesuatu dengan dalil. Dan hak seorang penuntut ilmu kepada ustadznya, kepada gurunya bertanya dalilnya. Bukan ini ada sesuatu yang tidak beradab, tetapi haknya mereka.
Karena orang itu harus mengetahui berserta dalilnya. Dan ya, Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu taala ya pernah mengatakan, kata beliau, la a'lamu syai'an ba'da an-nubuwah afdalu minal ilm. Kata beliau, saya tidak mengetahui setelah kenabian sesuatu yang lebih utama daripada menuntut ilmu. Ya. Tidak ada, kata beliau, setelah kenabian itu sesuatu yang lebih utama daripada menuntut ilmu. Hal yang serupa juga disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Kata beliau, la a'lamu syai'an ba'dal faraid afdalu minal ilm. Kata beliau, saya tidak mengetahui segala sesuatu setelah hal-hal perkara yang wajib Allah wajibkan kepada kita yang lebih utama daripada itu kecuali menuntut ilmu. Maka ilmu ini luar biasa, dan ilmu ini adalah cahaya. Ya, ilmu ini cahaya penuntun bagi seorang. Ya. Karena dia akan menuntun kita. Karena ilmu itu, orang kalau merasakan nikmatnya ilmu, dia mendapatkan kelezatan di dalam dirinya. Dan kejahilan itu adalah merupakan kesengsaraan. Ya. Dan orang tidak mau disifati jahil. Semua orang tidak mau disifati jahil. Kenapa? Karena jahil itu adalah sebuah kesengsaraan, penghinaan bagi seseorang. Orang itu walaupun kada paham, kada mau disambati bodoh, kada mau. Ya, pasti disambati pintar, hanya mau. Ya. Kenapa? Karena orang tidak mau disifati dirinya adalah bodoh dan semisalnya, tidak mau. Orang mau disifati dengan ilmu. Dan kebodohan itu adalah rasa sengsara pada diri seseorang. Karena Anda pernah merasakan, kalau Anda melihat misalnya anak Anda sakit parah, kemudian rumah sakit penuh semua. Anda ingin mengobati tidak bisa karena nggak punya ilmunya. Anda merasakan sakit dalam hati Anda, sedih, bercucur air mata. Kenapa Anda nggak bisa mengobati anak? Kenapa? Karena kebodohan itu adalah kesengsaraan, ya kehinaan pada diri seseorang. Kalau perkara dunia aja semacam itu, apalagi perkara agama. Apalagi dia berkaitan dengan anaknya bermaksiat, gimana cara menasihati anak ini, maka itu menjadikan malapetaka bagi orang tersendiri ketika dia tidak memiliki ilmu. Taib. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.